Konflik panas antara Israel dan Iran mencapai eskalasi baru ketika sebuah serangan rudal presisi tinggi menghantam jantung kota Tel Aviv. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 200 warga sipil dan melukai ratusan lainnya. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan ini merupakan tindakan balasan Iran atas pembunuhan salah satu komandan intelijennya di Damaskus seminggu sebelumnya. Gambar-gambar kehancuran dan jeritan warga sipil yang terjebak dalam reruntuhan menyebar cepat di media sosial, membakar emosi masyarakat dunia. Pemerintah Israel segera mengaktifkan status darurat militer penuh dan mengerahkan Iron Dome untuk menangkis potensi serangan lanjutan. Di sisi lain, Iran menyatakan bahwa pihaknya hanya membela diri dari agresi Zionis yang tak berkesudahan. Masyarakat internasional, khususnya PBB, hanya mampu menyerukan penahanan diri. Sementara ribuan orang sudah menjadi korban. Krisis ini menandai titik kritis dari permusuhan dua negara yang telah berlangsung selama dekade. Setelah serangan di Tel Aviv, Israel merespons dengan membombardir beberapa fasilitas militer di Iran bagian barat. Jet-jet tempur membelah langit Teheran, dan serangan udara menghantam pangkalan-pangkalan utama Garda Revolusi. Iran tidak tinggal diam. Lewat jaringan milisi proksi seperti Hizbullah dan Houthi, Iran melancarkan serangan simultan ke wilayah Israel Utara dan pangkalan militer AS di Irak. Timur Tengah berubah menjadi ladang pertempuran terbuka. Rakyat sipil dari kedua belah pihak menjadi korban utama. Laporan dari organisasi HAM menyebutkan ribuan warga sipil di Iran dan Israel terpaksa mengungsi dan hidup tanpa listrik dan air bersih. Dunia menyaksikan perang terbuka yang semakin sulit dikendalikan. Amerika Serikat dan Rusia, dua kekuatan besar, mulai mengerahkan armada militernya ke kawasan Teluk, seolah bersiap menghadapi kemungkinan konflik regional yang lebih luas. Di tengah kepanikan dan gemuruh ledakan, terungkap fakta mengejutkan. Investigasi internal yang bocor ke pers menunjukkan bahwa seorang jenderal senior Iran, Mayor Jenderal Hassan Roufi, diam-diam melakukan kontak rahasia dengan perwakilan intelijen Israel di Siprus. Pertemuan ini terjadi beberapa minggu sebelum serangan pertama terjadi. Tujuannya membahas kemungkinan gencatan senjata diam-diam dan membuka jalan diplomasi. Keduanya menyadari bahwa konfrontasi terbuka hanya akan membawa kehancuran bagi kedua negara. Namun, agenda damai ini tidak pernah sempat berjalan. Informasi bocor ke faksi garis keras di Iran, yang kemudian menuduh Roufi sebagai pengkhianat. Di Israel, berita ini juga ditolak mentah-mentah oleh oposisi politik yang menganggapnya sebagai penipuan diplomatik. Apa yang seharusnya menjadi harapan perdamaian berubah menjadi bahan bakar kebencian baru. Pasca terbongkarnya komunikasi rahasia antara militer Iran dan Israel, perang fisik berubah menjadi perang informasi. Media sosial dibanjiri teori konspirasi, propaganda, dan manipulasi video. Kedua belah pihak meluncurkan operasi siber besar-besaran untuk menjatuhkan citra lawan. Di Iran, Jenderal Roufi ditahan dan dipublikasikan sebagai pengkhianat negara. Di Israel, kelompok ekstremis menuduh pemerintah mencoba berdamai dengan teroris. Rakyat sipil semakin terpecah. Upaya organisasi internasional untuk menyatukan kedua negara dalam perundingan damai justru ditertawakan. Kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah runtuh. Sementara itu, korban terus berjatuhan. Di balik layar, para diplomat bayangan berusaha keras menutup kebocoran informasi yang bisa memicu perang global. Namun, tampaknya narasi publik sudah telanjur dikuasai oleh kebencian dan dendam. Di tengah reruntuhan kota, perpecahan internal mulai mengguncang dua negara. Di Iran, kelompok moderat mendesak dibukanya kembali saluran diplomatik dan mempertanyakan keputusan menahan Roufi di Israel. Masyarakat sipil menggelar demonstrasi, meminta pemerintah untuk menempuh jalan damai dan menyudahi siklus balas dendam. Muncul gerakan lintas batas bernama Damai Tanpa Syarat yang menyatukan warga dari kedua belah pihak lewat dunia maya. Sementara para elit militer terus mengerahkan kekuatan, rakyat perlahan mulai membangun narasi baru bahwa perdamaian bukan kelemahan, melainkan satu-satunya harapan untuk bertahan. Meskipun luka masih menganga dan kepercayaan belum pulih, kisah tentang pertemuan rahasia Roufi menjadi simbol bahwa di tengah kobaran perang masih ada upaya dayam-dayam untuk menyelamatkan masa depan. Dunia pun menanti, apakah akan lahir kembali harapan dari puing-puing ini?